Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Nah, di sini karena banyak yang DM tentang pengerjaan jurnal di plotting PPG ini, saya akan berbagi ya Bapak Ibu, untuk pembelajaran di jurnal saya itu ada 3, mungkin ada yang sama nanti, prinsip pengajaran dan asesmen, kemudian pembelajaran sosial dan emosional, dan yang terakhir itu pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, inilah 3 jurnal saya. Kemudian kita buka ya, kita bahas satu persatu. Nah, di sini untuk prinsip pengajaran dan asesmen itu ada 4 modul yang harus kita selesaikan. Nah, ini alhamdulillah untuk jurnal saya ditelaah langsung tidak ada revisi dan alhamdulillah juga terhindar dari plagiat. Nah, ini teman-teman jangan sampai jurnal kita itu terbaca plagiat. Jadi betul-betul apa yang Bapak Ibu apa kasus-kasus di sekolah itu diangkat dan nama aktornya juga sesuai dengan siswa Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya angkat itu pembelajaran berdiferensiasi. Kalau kita angkat pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu dan atau jurnal-jurnal yang lain, kita harus betul-betul tahu apa bagaimana konsep dari pembelajaran itu. Nah, di sini saya masukkan pengertian secara umum saja ya untuk berdiferensiasi, kemudian penting pentingnya pembelajaran berdiferensiasi, kemudian rancangan tindak aksi nyatanya, karena di pembelajaran modul 1 itu kita disuruh merancang apa pembelajaran, misalnya pembelajaran berdiferensiasi dan apa yang kita lakukan di sekolah, artinya aksi nyata yang pernah kita lakukan. Nah, di sini pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada 3 ya, konten, proses, dan produk. Kemudian jangan lupa juga memasukkan langkah-langkah dari pembelajaran berdiferensiasi, misalnya pemetaan awal. Karena pembelajaran berdiferensiasi itu kenapa berbeda dari yang lainnya? Karena pembelajaran berdiferensiasi itu dia melakukan pemetaan awal atau diagnostik awal kepada peserta didik supaya bisa mengetahui minat belajar peserta didik, kemudian gaya belajarnya itu seperti apa. Kemudian untuk langkah kedua itu perencanaannya. Nah, ini kita masukkan ya, diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Di sini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dalam pembelajaran berdiferensiasi itu tidak harus ketiga-tiganya kita masukkan. Artinya sesuai dengan materi yang kita ajar. Kalau materi yang kita ajar hanya konten dan proses, tidak menghasilkan produk, nggak usah dipaksakan dimasukkan. Tapi biasanya kalau pembelajaran kayak sains, pembelajaran fisika itu kan ada biasanya proyek ya yang dihasilkan. Jadi tidak semua apa nggak salah juga ya Bapak Ibu jangan salah ketika misalnya diferensiasi produknya itu tidak dimasukkan. Itu benar juga tergantung dari materi ajar yang Bapak Ibu lakukan dan kondisi sekolah seperti itu. Jadi diferensiasi itu tidak harus tiga-tiganya itu harus ada. Kemudian langkah pada implementasi itu jadwal kegiatannya, proses pembelajarannya itu harus sesuai dengan RPP dan penugasan. Jangan lupa ya penugasan itu harus disesuaikan juga Bapak Ibu. Misalnya kita menggunakan rubrik penilaian yang berbeda untuk menilai kemampuan belajar peserta didik karena disitulah pembelajaran berdiferensiasi itu berbeda dari yang
rancangan pembelajaran yang lainnya. Karena kita memberikan tugas itu berdasarkan minat atau gaya belajar mereka. Sesuai dengan namanya, pembelajaran berdiferensiasi, artinya pembelajaran yang kita berusaha memenuhi kebutuhan belajar mereka. Nah, ini nanti saya masukkan di Google Drive ya. Nah, di sini juga yang paling penting itu kita masukkan juga rancangan pembelajaran kita RPP karena di sini kita akan dinilai pembelajaran kita itu apakah sesuai dengan RPP. Misalnya di sini. Di sini kita tadi pembelajaran untuk konten. Kontennya itu kan mendiagnostik awal. Nah, di sini kita diagnostik anak-anak yang mana yang gaya belajarnya audio, yang mana visual, dan yang mana kinestetik. Nah, di sini kita petakan lagi, Bapak Ibu. Kemudian diferensiasi konten itu yang apa saja, misalnya ini ada profil belajar, kesiapan minat itu masuk di diferensiasi konten. Jadi jangan sampai tertukar ya. Kemudian diferensiasi konten juga itu masuk adalah pemetaan awal kita yang tadi misalnya anak-anak anak-anak saya suka masak. Artinya dia itu masuk di gaya belajar yang kinestetik, dia lebih suka bereksperimen. Jadi nanti kita kasih kayak semacam angket dikasih ke siswa supaya kita paham bahwa minat mereka ini seperti ini. Nah, ini untuk pelaksanaan kita harus petakan. Jadi ndak boleh sama ya. Tipe yang auditory itu kita kasih kasih yang bagaimana? Misalnya memberikan rekaman rekaman misalnya rekaman suara, terus kita suruh analisis. Kemudian yang visual itu kan mereka lebih suka melihat. Nah, silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan gaya belajar mereka. Kemudian yang kinestetik itu kan mereka lebih suka merancang percobaan, seperti itu. Jadi silakan sesuaikan dengan pembelajarannya. Dan juga sesuaikan juga dengan gaya belajarnya siswa kita, ya. Jangan paksakan semua harus kinestetik, harus ada auditori, tidak. Kalau memang siswa kita tidak ada auditori, tidak usah. Cukup visual dan kinestetik. Begitupun sebaliknya. Nah, yang paling penting sekali Bapak Ibu, kita memberikan tugas kepada peserta didik. Misalnya ini, siswa diberikan tugas untuk mencari bunyi dan rumus hukum Ohm berdasarkan kegiatan yang mereka lakukan berupa gambar, poster, video, rekaman suara, sesuai dengan minat peserta didik. Nah, di sini bukan kita yang menyuruh mereka kalian harus menggunakan video, kalian harus menggunakan gambar, tidak. Kita memberikan pilihan sesuai dengan minat mereka. Itu itulah masuk di pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu. Kemudian eh, jangan lupa juga memasukkan proyek siswa. Ini dalam bentuk poster. Kemudian ada yang dalam bentuk video, perwakilannya saja ya Bapak Ibu, tidak usah semua. Yang menurut kita yang terbaik. Kemudian umpan balik dari guru. Nah, umpan balik dari guru itu bisa berupa eh, guru boleh menulis tangan apa yang silakan dirancang saja apa pertanyaannya sesuai dengan modul yang kita buat. Jadi pertanyaannya itu misalnya eh, bagaimana modul yang saya buat apakah sudah memuat pembelajaran berdiferensiasi atau belum. Seperti itu saja, satu saja pertanyaannya atau dua. Kemudian umpan balik dari siswa juga ya. eh, ini rancangan pembelajaran berdiferensiasi yang kita buat. Nah, itu saja ya. Nanti boleh diklik di bawah untuk link link di Drive ya. Silakan dimodifikasi sesuai dengan eh,
keadaan di sekolah masing-masing. Thank you.